Mudik, wah, dengar kata ini aja udah kebayang ya hangatnya kumpul keluarga, rasa nggak sabar mau pulang. Mudik itu kan harusnya jadi momen buat kembali ke akar, ketemu orang-orang tersayang, dan pastinya buat isi ulang energi. Tapi, pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh? Ada sebuah paradoks yang menarik banget di sini. Coba deh, inget-inget lagi. Pernah nggak kamu ngerasa, anehnya kok badan rasanya lebih capek, lebih terkuras justru setelah libur mudik dibanding pas sebelum berangkat? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Perasaan campur aduk ini seneng banget ketemu keluarga, tapi di saat yang sama kok capek fisik dan mental, ini tuh wajar banget. Dan ternyata perasaan ini tuh ada namanya loh, namanya kelelahan emosional. Ini bukan sekedar capek biasa kayak abis olahraga. Ini lebih ke kondisi di mana cadangan emosi kita tuh kayak terkuras habis gitu, karena berbagai tekanan yang kita hadapi selama mudik. Yuk kita coba bedah bareng-bareng ya, kenapa sih ini bisa sampai terjadi? Oke, kita mulai dari penyebab yang paling kelihatan, yang paling fisik. Perjalanannya itu sendiri. Kita bakal lihat gimana macet dan keramaian itu benar-benar ngaruh ke tubuh kita. Ini bukan cuma soal perasaan, tapi ada reaksi biologis yang nyata terjadi di dalam diri kita. Kuncinya ada di istilah ini nih, overcrowding, atau kalau kita bilang, ya kepadatan yang berlebihan. Ini tuh kondisi psikologis waktu kita ngerasa sumpek banget, terlalu banyak orang, ruang gerak jadi terbatas. Coba bayangin aja pas lagi macet parah di jalan tol, atau desak-desakan di stasiun, atau bahkan antrek panjang banget di rest area. Nah, itu dia. Dan yang namanya overcrowding ini emang susah banget dihindari pas mudik. Lihat aja angkanya. Di tahun 2024 kemarin, diperkirakan ada 193,6 juta orang yang mudik. Kebayangkan, jutaan orang bergerak di waktu yang hampir bersamaan. Otomatis di mana-mana jadi padat. Nah, ini bagian yang paling menarik. Waktu kita kejebak macet berjam-jam, tubuh kita itu merespon loh. Otak kita secara nggak sadar menganggap situasi terjebat ini sebagai sebuah ancaman. Akhirnya, dia mengaktifkan mode pertahanan diri paling kuno yang kita punya, namanya respons lawan atau lari, atau fight or flight. Badan kita langsung siaga penuh, siap menghadapi bahaya. Tapi kan masalahnya pas macet kita nggak bisa melawan apa-apa dan juga nggak bisa lari kemana-mana kan? Nah, energi besar yang udah disiapin badan kita tadi jadi nggak tersalurkan. Akibatnya, tubuh kita justru kebanjiran hormon kortisol alias hormon stres. Inilah yang bikin kita jadi tegang, gampang marah, dan akhirnya capek luar biasa. Bahkan sebelum kita sampai di kampung halaman. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari stres fisik di perjalanan, kita pindah ke hal yang lebih emosional, yang kita rasain pas udah sampai di rumah. Kita ngomongin soal nostalgia. Siapa sangka, ternyata kata nostalgia itu sendiri punya dua makna yang bertolak belakang. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, nostos yang artinya pulang, dan algos yang artinya rasa sakit. Jadi dari akarnya aja nostalgia itu emang udah bawa dua rasa sekaligus, rasa manis karena pulang, dan sedikit rasa pahit atau sakit karena kerinduan itu sendiri. Nostalgia itu kayak koin dengan dua sisi. Di satu sisi positifnya, nostalgia itu bisa bikin hidup kita terasa lebih berarti, bikin kita ngerasa terhubung sama orang-orang yang kita sayang. Tapi, di sisi lainnya ada potensi rasa kecewa. Mungkin karena kenyataan yang kita temui sekarang nggak seindah bayangan kita di masa lalu. Belum lagi, ditambah stres karena pertanyaan keramat dari keluarga. Tahu kan? Kapan nikah? Kok kurusan? Kerja di mana sekarang? Nah, itu semua bisa jadi beban emosional juga. Jadi, kita udah lihat ya, ada stres fisik dari perjalanan, terus ada juga tekanan emosional dari nostalgia yang manis pahit ini. Terus gimana dong caranya biar mudik tetap jadi momen yang bahagia? Nah, jawabannya ada di satu kemampuan penting yang sebetulnya bisa kita latih. Kemampuan itu namanya regulasi diri. Gampangnya gini, regulasi diri itu kemampuan kita buat jadi kapten untuk emosi kita sendiri. Kita belajar buat ngenalin apa yang kita rasain, mikir dulu sebelum bertindak, dan berusaha tetap tenang walaupun situasinya mungkin lagi nggak enak. Dan ini bukan cuma teori-teori aja ya, ada loh cara-cara yang praktis banget buat kita lakuin. Seorang psikolog dari Stanford, namanya James Gross, membaginya jadi beberapa strategi sederhana yang bisa banget kita terapkan pas mudik. Contohnya, kita bisa memilih situasi dengan berangkat di jam yang nggak terlalu ramai. Atau kita bisa memodifikasi situasi, misalnya dengan berhenti dulu di rest area pas badan udah mulai capek. Bahkan hal simpel kayak mengalihkan perhatian ke lagu-lagu favorit atau mengubah cara pandang kita soal macet, misalnya kita anggap aja sebagai waktu ekstra buat ngobrol sama keluarga di mobil, itu bisa ngaruh banget. Intinya, kita selalu punya pilihan cara merespon sebuah keadaan.
Oke, teorinya udah dapet. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bisa langsung dipraktikkan ya. Semacam toolkit sederhana buat perjalanan mudik kamu. Persiapannya bahkan bisa dimulai jauh sebelum kita masuk mobil. Pertama, coba deh kelola ekspektasi. Tanya ke diri sendiri, tahun ini apa sih yang paling penting buat aku dari mudik ini? Kedua, coba deh expressive writing. Tulis aja semua kekhawatiran kamu di kertas. Secara ilmiah, ini terbukti bisa bikin pikiran jadi lebih lega. Nah, ini buat pertolongan pertama pas rasa cemas atau stres itu tiba-tiba muncul di tengah macet atau keramaian. Namanya teknik grounding 5-4-3-2-1. Gampang banget. Caranya kita menarik kesadaran kita kembali ke momen ini. Coba deh sebutkan dalam hati 5 benda yang bisa kamu lihat, terus rasakan 4 hal yang bisa kamu sentuh, misalnya tekstur jok mobil atau kain baju kamu, lanjutkan dengan 3 suara, 2 aroma, dan 1 rasa. Ini cara yang ampuh banget buat menenangkan sistem saraf kita yang lagi tegang. Terus, pas udah sampai di kampung halaman nih, penting banget buat kita jaga energi. Seperti kata Ibu Nur Islamia, memberi ruang untuk diri sendiri itu bukan berarti kita menjauh atau egois. Justru sebaliknya, itu adalah cara kita buat ngecas ulang kapasitas emosional. Biar kita bisa tetap hadir dengan baik untuk keluarga. Jadi nggak apa-apa kok kalau kamu butuh waktu sejenak buat menyendiri. Dan rasa lelah itu nggak berhenti pas mudiknya selesai kan? Nah, biar transisi kembali ke rutinitas jadi lebih mulus, coba deh kasih jeda 1 atau 2 hari sebelum mulai kerja lagi. Hari itu bisa dipakai buat istirahat total. Terus, tetap teleponan sama keluarga, dan coba deh rencanakan pertemuan selanjutnya. Punya sesuatu yang positif untuk dinantikan itu bisa bantu banget naikin mood. Pada akhirnya, mudik itu perjalanan yang luar biasa, penuh makna dan cinta. Rasa lelah yang kadang muncul itu bukan tanda kelemahan kok. Itu justru bukti betapa besar energi dan cinta yang kita curahkan untuk momen ini. Dengan sedikit lebih paham apa yang terjadi di dalam diri, kita bisa bikin perjalanan pulang ini nggak cuma seru, tapi juga lebih menenangkan. Jadi, dari semua cara tadi, strategi mana nih yang bakal kamu coba untuk membuat mudik tahun ini jadi lebih bermakna? Selamat menikmati perjalanan pulang ya.